sebagai konvergen bersyarat. Kira-kira gitu buat nomor 1. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum gue lanjut ke nomor 2? Ingetin absen. Oke, gue lanjut lagi ke yang nomor 2. Nomor 2 tuh soalnya ribet ya, jujur. Jika uang diinvestasikan pada tingkat-tingkat majemuk, ya pokoknya kita tulis aja dulu diketahuinya. Diketahui 1 plus R per 12 pangkat 12N sama dengan 2. Kita disuruh membuktikan, ditanyanya itu buktikan bahwa nilai N sama dengan N2 1 per 12 dan 1 plus R per 12. Kayak gini. Dan jadi ada 2 kali pembuktian. Ini pembuktian yang perlu kita lakuin pertama, yang ini yang kedua. Yaitu yang kedua, deret Maclaurin pada order 2 adalah N ln 2 per R ditambah ln 2 per 24 min R. Oke. Maclaurin order 2. Nah, untuk memudahkan penyelesaian, asumsikan jawab notes. Asumsikan bahwa ln 1 plus R per 12 sama dengan ln 1 plus X. Dengan X-nya sendiri R per 12. Sehingga fungsi yang dilakukan menggunakan deret Maclaurin menjadi fx sama dengan ln 1 plus X. Di sini untuk yang Maclaurin. Oke, masuk ke pembuktian yang pertama. Jadi kita disuruh ngebuktiin ini kan ln 2. N sama dengan ln 2 1 per 12 N 1 plus R per 12. Nah, oke, buktinya gimana? Kita otak-atik persamaan yang dikasih tahu nih, yaitu 1 plus R per 12 pangkat 12N sama dengan 2. Di sini kita tambahin ln untuk masing-masing sisi. 1 per R per 12 pangkat 12N sama dengan ln 2. Nilainya kan tetap sama. Nah, kalau sesuai dengan sifat dari logaritma sendiri, pangkatnya ini bisa ke depan. Jadi nanti 12N ln 1 plus R per 12 sama dengan ln 2. Nah, di sisi kiri bisa kita sisakan N sama dengan, terus ln 2, sisanya dari 12 sama ln 1 plus R per 12-nya itu kalian bawa ke bawah. 12 dan 1 plus R per 12. Oke, nilainya sama kan dari yang disuruh buktikan ln 2
kali 1/12 dan 1 R per 12. Jadi itu buat membuktikan yang pertama. Oke, selanjutnya pembuktian yang kedua, yaitu kita disuruh membuktikan nilai N pada order 2 di deret Maclaurin bernilai ln 2 per R ditambah ln 2 per 24 min R. Nah, jadi persamaan umum, gue jelasin dulu teori, persamaan umum dari Taylor sendiri, itu kan bakal F 0 bukan F0, sorry. Misalkan B ditambah turunan pertama dari B, X min B, tambah turunan kedua dari B, X min B kuadrat per 2 faktorial hingga seterusnya. Sedangkan kalau persamaan Maclaurin itu tuh nilai B-nya anggap aja sebagai 0. Jadi F0 sama dengan F0 tambah turunan dari 0 X ditambah turunan kedua 0 X kuadrat di 2 faktorial dan seterusnya. Oke, kira-kira gitu. Nah, untuk tadi kan dikasih tahu nih dari soal, untuk mempermudah kita melakukan pendekatannya dengan fx sama dengan ln 1 plus x. Nah, kita melakukan turunan dulu. Jadi kita diturunin persamaan ln 1 plus x. Itu tuh turunannya 1/1 ditambah x. Lalu karena dia tuh mintanya pada order 2, jadi kayak kita cuma nurunin 2 kali aja. Lalu ini turunan keduanya itu sama dengan min 1 per 1 plus x kuadrat. Oke, karena ini deret Maclaurin, jadi x-nya itu nilainya 0. Jadi F0 sama dengan ln 1 ditambah 0. Ln 1 itu 0. Oke, terus turunan pertama fx ketika dimasukin 0 tuh 1/1 ditambah 0. 1/1 kan 1. Terus yang ini sama aja, kita substitusi aja 0-nya. Min 1/1. Nilainya min 1. Oke, tinggal kita masukin ke persamaannya ini nih. Kayak gini. Sehingga nanti persamaannya bakal jadi kayak gini. F0 tuh 0 ditambah Fxn 0 itu 1/1 faktorial dari X ditambah min 1 per 2 faktorial X kuadrat. Sehingga hasil akhirnya tuh bakal jadi X min X kuadrat per 2. Oke. Jadi, kan tadi Fx sama dengan ln 1 tambah X, itu tuh nilainya X min X kuadrat per 2. Nah, selanjutnya kita substitusi nih. Kita kan diketahui tuh dari soal tuh X-nya tuh R per 12. Kita masukin ke sini. Substitusi. Menghasilkan R per 12. Dan 1 tambah R per 12 sama dengan R per 12 dikurang R kuadrat per 2 kali 144, 288. Oke, di sini kita dapat persamaan satunya.
Lalu di sini kan ada nilai ln 1 plus R per 12. Kalau kalian lihat lagi di atas, di sini, yang 12N kali ln 1 plus R per 12 sama dengan 2. Di sini kita masih gunain persamaan ini nih, yang ini nih. Buat membuktikannya, jadi 12N ln 1 plus R per 12 kan diketahui itu ln 2. Nah, nilai ln ini kalian substitusi. 1 substitusi. Jadi 12N dikali R per 12 min R kuadrat per 288 sama dengan ln 2. Oke. Jadi N R min R kuadrat per 24 ln 2. Kenapa? Karena 12-nya bisa kalian kali ke dalam, nantinya jadikan 1, sedangkan kalau yang buat di 288-nya itu bakal jadi 24. Oke. Sehingga nilai N-nya sendiri sama dengan ln 2 1 per R min R kuadrat per 24. R min R kuadrat per 24-nya kalian bawa ke kanan bawah. Didapat. Kalau disederhanain lagi, jadi 24 ln 2 per R 24 min R. Jadi buat di bagian bawah sini ini bakal dikali 24. Jadi kan atas bawah kali 24 buat ngilangin yang ini. Jadi nanti 24 ln 2 per 24R min R kuadrat. Terus kalau disederhanain jadi gini. Nah, selanjutnya kita bakal gunain partial fraction. Itu tuh sebenarnya kalian kayaknya belum diajarin. Tapi ini tuh tujuannya tuh biar memecah fungsi. Jadi misalkan gue punya X tambah Q per X min A, X min B. Nah, di sini tuh kalian bisa pecah, bakal nentuin A sama B-nya. Jadi kalau buat nentuin A itu kayak gini. Gimana? Jadi tuh istilahnya apa ya? Sebentar. Jadi partial fraction ini itu merupakan rumus yang kalian pakai ketika kalian pengen misahin sebuah bilang dari sebuah fungsi menjadi bentuk seperti yang di kanan ini nih, yang A per X min A tambah B per X min B. Jadi ketika penyebut dari sebuah fungsi itu bentuknya kayak gini, X min A, X min B, jadi kayak ada dua gitulah. Kalian bisa misahin nih fungsinya itu jadi kayak yang sebelah kanan. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalian bisa cari nilai A sama nilai B-nya. Gimana caranya? Nah, kalau cari nilai A, kalian bisa masukin kayak gini. A itu akan sama dengan X min A dikali Fx. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi A ini kan penyebutnya itu X min A ya. A itu penyebutnya itu adalah X min A. Nah, jadi kalian kalikan nih X min A ke Fx. Nah, Fx-nya itu apa? Fx-nya itu adalah nilai ini, gitu. Jadi kalian masukin nilai Fx-nya ke dalam rumus ini, gitu. Nah, Oke,
Oke, jadi mungkin kita langsung aja ke yang biar kebayang fungsinya tuh kan N sama dengan 24 ln 2 dibagi sama R 24 min R. Nanti itu bakal kita pecah jadi R up per R ditambah B per 24 min R. Pokoknya intinya kita mencari nilai A sama B biar nanti hasilnya tuh bakal ekuivalen lah. Hasilnya tuh sama aja dengan 24 ln 2. Oke, buat nyari nilai A sama dengan R dikali dengan fungsi yang N-nya itu 24 ln 2 per R 24 min R. Dimana X-nya tuh sama dengan 0 karena kan dia maksudnya R sama dengan 0. Jadi istilahnya nilai di bawahnya tuh nggak boleh sama dengan 0, tapi kalian buat 0. Ini bakal kita coret. Oke. Terus nilai R-nya ini kalian masukin aja ke bagian bawahnya, jadi 24 ln 2 per 2. Sorry, ini 24. Bakal menghasilkan ln 2. Jadi nilai A-nya ini bakal ln 2. Sedangkan kalau nilai B buat nentuin nilai B itu kurang lebih sama. Jadi kalau buat B itu X min B fx, dimana nilai X-nya B. Kalau di bagian bawah sini kan R itu kan sebagai X min A istilahnya. Kalau 24 min R itu sebagai X min B. Jadi 24 min R dikali dengan fungsinya 24 ln 2 per R 24 min R, dimana X sama dengan B. X-nya itu ya X sama dengan B itu kurang, sama aja kayak R sama dengan 24. Nah, tinggal ini bisa gue coret sama yang ini. Jadi hasilnya 24 ln 2 per R. Nanti R kan kita substitusiin jadi 24 ini. Per 24 bakal dapetin ln 2. Jadi nilai A sama dengan B-nya itu sama-sama ln 2. Jadi A-nya ln 2, B-nya ln 2. Sehingga nanti fungsinya bakal menjadi ln 2 per R ditambah ln 2 per 24 min R. Nilainya tuh bakal tetap sama kayak 24 ln 2 per R 24 min R. Jadi istilahnya kayak kita kan biasa kalau dikasih soal tuh ibarat aja ya, misalnya 3/5 tambah 4/10. Kita kan biasa udah dikasih tahu nih, kita nyarinya tuh gabungan hasil penjumlahannya kayak gini kan. Kayak bakal jadi bakal tetap 10/10. Nah, kalau ini metodenya tuh dari 10/10 ini kita pecah. Jadi nentuin ini sama ini. Intinya gitu sih. Jujur gue juga pas semester 1 emang nggak diajarin, tapi kedepannya itu bakal berguna. Bisa kalian cari juga terkait partial fraction. Terus juga kalau kalian
menurut gue ya, kalau kalian jawab kayak gini aja nih, misalkan ditanya sampai sini aja, menurut gue nilainya juga udah bagus kok. Nggak perlu sampai bener-bener buktiin. Atau nggak tulis aja langsung terbukti gitu. Kalau dari gue gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ini gue tunggu 1 menit deh. Sampai 20-30. Oke, mungkin boleh sambil nunggu isi absensi ya. Thank you. Oke, gue lanjut ya ke nomor 3. Jadi itu nomor 3 yang A. Menurut gue sih ini masih aman, gampang ya. Jadi kita dikasih tahu Z sama dengan K. Di mana Z itu fungsi dari X, Y. Sama dengan akar 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, kita disuruh dikasih tahu nih K-nya 0, 1, 2, sama 3. Suruh gambar kurva ketinggian. Nah, kalau untuk gambar kurva kan kalian butuh nih nilai dari X sama Y-nya kan, sama Y. Nah, jadi karena Z sama dengan K, jadi ketika Z sama dengan K sama dengan 0, bakal jadi kayak gini kan. Sama dengan akar 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, agar menghasilkan nilai 0, jadi kan akar di dalam akarnya itu kan akar 9 min X kuadrat min Y kuadrat itu nilainya harus 0. Jadi X kuadrat min Y kuadrat itu nilainya min 9. Atau ya jadi gini kan, sama aja. Minnya bisa coret, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Mungkin kalian masih ingat, jadi itu bentuk kayak gini merupakan bentuk dari persamaan lingkaran. Karena persamaan lingkaran kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya itu jari-jari. Oke, tadi untuk K sama dengan 0. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1. Jadi akar 9 min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Maka nilai dari min X kuadrat min Y kuadratnya itu sama dengan min 8 X kuadrat
tambah Y kuadrat sama dengan 8. Kalau kayak gini kan nanti ini tuh jari-jarinya 3. Kalau yang ini persamaan kedua, ini jari-jarinya bakal 2 akar 2. Selanjutnya buat nentuin K sama dengan 2. K sama dengan 2. Itu 2 sama dengan akar dari 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Ini gue langsung aja X kuadrat min Y plus Y kuadratnya itu tuh bakal bentar, bakal 5. Maka nanti di sini R-nya akar 5. Lanjut untuk K yang ketiga. K sama dengan 3. 3 sama dengan akar 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nanti X kuadrat plus Y kuadratnya harus sama dengan 0. Jadi ya R sama dengan 0. Gambarkan kurva ketinggian. Nah, kalau buat gambar, ya tinggal gambar aja. Di kayak gini. Mencong dikit. Jadi ini di sini sumbu X, ini Y. Ketika K-nya sama dengan 3, ya lingkaran nggak ada jari-jarinya. Terus untuk K sama dengan 2, R-nya akar 5. Akar 5 itu kan sekitar 2 komaan. Jadi misalkan ini 2 pasti ya segininya nih. Kurang lebih. Lalu R 2 akar 2 sama R-nya 3. Misalkan ini 2 akar 2. Nah, yang ini 3-nya nih. Ya, kurang lebih gini gambarnya. Masih aman lah ya. Oke. Lanjut buat ke 3B nih. 3B di sini tuh menerapkan aturan rantai. Jadi aturan rantai. Aturan rantai itu apa? Jadi itu misalkan gue mau apa ya? Nanti deh dari soalnya aja. Oke. Di sini diketahui H, fungsi H itu 4X kuadrat min XY tambah 4Y kuadrat, di mana H-nya ini kan ketinggian. Lalu untuk posisi yang dikasih tahu nih, posisi terhadap waktunya 1/5 T kuadrat ditambah E pangkat min 5 ditambah T. Lalu untuk posisi Y itu T ditambah ln 6 min T. Oke. Yang ditanya itu kan kecepatan. Kalau dari fisika sendiri kita kan disuruh cari persamaan dari kecepatan. Kecepatan sendiri itu turunan dari jarak bagi sama waktu. Kalau di sini S-nya itu sebagai H. Turunan dari H per dt. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini tuh yang tersedia tuh cuma dari sini tuh cuma tersedia turun dh terhadap dx atau turunan dh terhadap dy, ya kan? Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan aturan rantai ini. Jadi aturan rantai itu buat Vt sama dengan dh per dt. Nah, dari dh di situ kita bisa dapat dh per dx kan. Jadi ini dh per dx dikali. Sedangkan
di dx kita tuh bisa menurunkan dx terhadap waktu dx per dt. Jadi dx per dt. Jadi tuh fungsinya aturan rantai itu biar kita bisa coret aja sih, kayak ini dicoret gitu. Biar nanti kan hasilnya sama-sama dh per dt gitu. Oke, udah. Terus jangan lupa ada terhadap y-nya juga. dh per dy dikali y per dt. Sorry, nih. Nah, tinggal kita nentuin nih komponen-komponennya. Jadi, tentuin komponen. Jadi kurang lebih ini tuh nilainya bakal sama karena ujung-ujungnya kan nanti nilai dx itu kan bisa dicoret. Jadi kita tentuin komponennya dulu dh per dx turunan h terhadap x per x kuadrat min x. Oke, 4x kuadrat min xy tambah 4y kuadrat. Kalau diturunin terhadap x, jadi kan 8x dikurang y tambah 0. Ya, jadi 8x min y. Sedangkan kalau dh diturunin ke terhadap dy sama dengan 4x kuadrat, itu kan karena nggak ada variabel y-nya, itu dianggap konstan jadi 0. Dikurang xy itu jadi x ditambah 8y. Jadi ini 8y min x. Oke, selanjutnya komponen untuk dx per dt. Untuk turunan dx per dt itu nilainya jadi ya turunan biasa dong karena ini cuma satu variabel, jadi 2 per 5 t ditambah e 5 plus t. Jangan lupa buat di cheat sheet kalian masukin aja rumus-rumus yang turunan, terutama ini kan bilangan Euler, terus ln gitu-gitulah. Oke, terus di sini turunan dari dy per dt sama dengan 1 dikurang 1 per 6 min t. Oke, kita udah dapet nih semua komponennya, jadi bisa disubstitusi. dh per dt sama dengan dh per dx kali dx per dt ditambah dh per dy dikali dy per dt kan. Nah, tinggal disubstitusi aja. dh per dx itu 8x min y dikali sama dx per dt itu 2 per 5 t 5t. Oh ya, sorry, ini ada tambah, ada plus, ditambah pangkat min 5 plus t ditambah dari 8y min x. 1 min 1 per 6 min t. Oke, kalian udah dapat gini, tinggal dikali. Nggak, sebelum itu kita substitusi dulu nilai dari x sama y-nya. Nah, dari mana? Nilai x-nya itu sama dengan 1 per 5 t kuadrat plus e min 5 plus t. Sedangkan nilai y-nya itu kan t plus ln 6 min t. Nah, ini tuh kalian substitusi ke ini nih. Ini variabel yang x sama y, sehingga nanti total bakal cuma ada satu variabel, yaitu si t-nya doang. Jadi dh per dt sama dengan
8 dikali 1/5 T kuadrat tambah E 5 plus T dikurang Y T plus ln 6 min T dikali 2/5 T ditambah E. Tuh. Oh ya benar-benar, sorry. Min 5 plus T ditambah 8 kali T plus ln 6 min T dikurang X-nya itu 1/5 T kuadrat tambah E pangkat 5 plus T. Ini gue turunin ke bawah kali 1 min 1/6 min T. Nah, dari soal kita ditanya kecepatan pergerakan naiknya partikel pada T sama dengan 5. Jadi, tinggal disubstitusi aja nih. Kan karena udah sisa satu variabel doang yaitu T. Jadi 8, 1/5, T-nya dimasukin jadi 5 kuadrat, tambah E pangkat min 5 plus 5, bakal jadi nilainya F pangkat 0 kan 1. Kurang 5 tambah ln 1, 0. 2/5 kali 5 tambah E pangkat 5 tambah 5 ditambah 8. Di sini T-nya 5 tambah ln apa aja ln 1 kurang 1/5 5 kuadrat tambah E 5 tambah 5 dikali 1 min 1/6 kurang 5 1. Jadi kurang lebih gini. Nanti setelah ya dikali-kali gitu bakal ketemu DH per DT karena 129. Bentuknya udah nggak bisa gini lagi. Bentuknya tuh sekarang jadi V5 sama dengan kalau kalian itu nanti bakal jadi 129. Oke, buat hasilnya ini aja. Ini jadi kecepatan pada saat 5 sekon 129. Buat aturan rantai sendiri, mungkin kalian catatan dari gue tuh apa ya, cocok-cocokin aja sih. Jadi kan ini ditanya kecepatan tuh kan dari ketinggian dibagi waktu. Nah, tinggal kalian mainin perkalian yang ini ya nih, biar nanti menghasilkan nilai yang sama antara komponen X sama Y-nya. Ini kan kayak ibarat kayak ini bisa coret, nanti kan hasilnya kayak jadi DH per DT juga kan. Gitu sih buat aturan rantai. Ada yang mau nanya nggak buat aturan rantai nomor 3? Oke guys, kalau ada mau nanya boleh langsung tanyain aja ke Davidnya.
Oke, gue lanjut nih ke nomor 4. 4. Diketahui ada persamaan f x, y sama dengan e pangkat y x kuadrat min y kuadrat. Nah, yang ditanya itu apa sih? Titik kritis, ya titik kritis, optimal. Oke, yang disebut tuh titik optimanya. Optima atau kritis sama aja. Lalu ditentuin nih nanti jenis titiknya tuh max, min, or saddle point. Oke. Nah, untuk menentukan titik kritis. Itu untuk singkatnya tuh rumusnya tuh ini. Kalau gue jabarin itu tuh intinya gini. Turunan fungsi yang terhadap x itu nilainya sama dengan 0 dan yang fungsi terhadap y itu nilainya juga 0. Nanti kalian bakal dapat nilai dapat x sama y-nya. Sederhananya gini. Oke, langsung aja. Jadi turunan fungsi terhadap x-nya dulu sama dengan d per dx. Fungsinya tuh tadi e pangkat y x kuadrat min y kuadrat. Ini kalau kalian turunin bakal jadi 2 e pangkat y kali x. Terus kan nilainya harus sama dengan 0. Di sini kita jadiin sebagai persamaan pertama. Lalu fungsi diturunkan terhadap y-nya nih. Jadi d per dy kali e pangkat y x kuadrat min y kuadrat. Ini bakal menghasilkan e pangkat y x kuadrat min y kuadrat min 2y sama dengan 0. Ini persamaan 2. Oke, jadi di sini udah ada 2 persamaan, tinggal kita cari nilai dari x sama y-nya. Kan 2 pangkat y x sama dengan 0. Ini buat di persamaan pertama, kita di sini bisa dapat nilai x-nya itu bakal bernilai 0 per 1. Sedangkan di persamaan 2 itu kan pangkat y x kuadrat min y kuadrat min 2 y sama dengan 0. Dimana x-nya kan kita udah ketahui nih sama dengan 0. Tinggal masukin ke sini nih. Jadi pangkat y min y kuadrat min 2y sama dengan 0. Min pangkat y kita melakukan perkalian dalam sama dengan pangkat y 2y. Sini pangkat y-nya bisa dicoret. Jadi nanti min kuadrat min 2y sama dengan 0. Jadi min y kuadrat ditambah 2. Y sama dengan 0. Ini y-nya bisa dipisah. Y plus 2 sama dengan 0. Dapat 2 nilai y. Pertama, y1 sama dengan 0. Y2 sama dengan min 2. Jadi untuk titik kritisnya atau titik optimanya didapetin nih. Yaitu 0,0 sama 0, min 2. X-nya kan tetap 0. Y-nya ada 2.
Jadi ada 2 titik kritis. Selanjutnya kita perlu cari selanjutnya kita perlu mencari nih jenis dari titiknya. Nilai fungsi. Oh, sebelumnya kita cari dulu nih nilai dari fx y pada kedua titik kritis. Yaitu f ketika disubstitusi sama 0,0 itu kan pangkat 0, 0 kuadrat, 0 kuadrat sama dengan 0. Terus ketika titik kritis kedua itu 0,-2 itu pangkat min 2, 0 kuadrat min 2 kuadrat sama dengan min 4 per kuadrat. Itu ini kurang lebih jadi min 0,54. Selanjutnya baru kita menentukan jenis dari titiknya. Kalau kalian lihat di diktat itu kalian salin aja buat di cheat sheet itu untuk menentukan jenis titiknya nih. Kita menggunakan 2 kali turunan. Jadi di situ ada rumus dari D ketika D-nya lebih besar dari 0 dan turunan 2 kalinya dari X kurang dari 0, maka ya, itu nilai maksimum. Ya, bisa kalian baca. Oke, mungkin biar nggak lama gue langsung aja. Jadi kita tuh dengan turunan parsial kedua. Nah, itu tuh maksudnya apa? Jadi kayak f(x) itu tuh turunan f-nya tuh diturunkan terhadap x 2 kali, ya kan? 2 kali per x. Nah, karena kita udah ketemu kan yang turunan pertama ini, jadi tinggal diturunin lagi aja. Jadi f per dx dari si turunan pertama kita tuh tadi dapat pakai cari ngelek bentar. Tadi kan turunan pertama kita tuh dari fungsi terhadap x tuh 2 pangkat y kali x. Kalau diturunin lagi terhadap x-nya, jadi sisa 2 pangkat y. Selanjutnya tuh f ini kurang lebih sama, cuma dituruninnya kan terhadap y per dy dikali turunan f terhadap dy sama dengan tadi turunan awal kita kan yang pertama tuh pangkat y x kuadrat min y kuadrat min 2y. Kalau diturunin lagi itu bakal jadi pangkat gue taruh di sini aja f-nya sama dengan pangkat y x kuadrat min y kuadrat min 4y min 2. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita perlu mencari lagi nih, yaitu fxy. Itu merupakan turunan dari x terhadap x sama yang terhadap y. Ini per dx kali turunan terhadap y. Sorry ya guys, lagi no responding.
Oke, sorry. Jadi ini terhadap Y dikali terhadap X. Jadi fungsinya diturunin terhadap Y terus terhadap X. Turunan terhadap Y pas turunan pertama awal yang terhadap X itu kan jadi bakal jadi 2X pangkat Y. Nah, di sini udah dapat nih turunan terhadap 2 kali X, 2 kali Y sama yang terhadap XY. Selanjutnya tinggal kita masukin ke rumus D-nya. D-nya sendiri rumusnya itu tuh F 2 kali X 0,Y0 F Y X 0,Y0 min XY kuadrat X 0,Y0. Nah, oke. Jadi D-nya itu bakal sama dengan, ini tinggal dimasukin aja yang telah kita cari. Itu tuh 2E pangkat Y, pangkat Y, X kuadrat min Y kuadrat min 4Y min 2 min 2X pangkat Y kuadrat. Ini tuh ya tinggal disubstitusi aja. Selanjutnya kan kita punya 2 titik ya. Jadi kita uji titik 0,0 dulu nih. Nah, ini tuh tinggal disubstitusi aja. Di D sama dengan 2E pangkat 0, pangkat 0, 0 kurang 0 kurang 0 kurang 2. Minggu langsung aja. Min 2 kali 0. Pokoknya ujung-ujungnya bakal 0 juga. Jadi bakal 2 kali min 2. D-nya sama dengan min 4. Nah, kalau kalian lihat di rumusnya, ketika D kurang dari 0, maka nilai F X 0,Y0 itu bukanlah nilai ekstrim, melainkan saddle point. Nah, karena D nilainya itu kurang dari 0, maka titik 0,0 itu tuh saddle point. Oke, teori yang ditingkat menurut gue catat aja karena bermanfaat banget. Yang buat keren banget. Oke, selanjutnya kita Oke, selanjutnya itu kita melakukan uji untuk titik yang kedua, yaitu titik uji titik 0,-2. Oke. Gue langsung aja D sama dengan, ini gue langsung substitusi aja ya, 0,-2 sama dengan 2E pangkat min 2, pangkat min 2 dari 0 kuadrat min min 2 kuadrat min 4Y 4 min 2. Oh, salah, sorry.
min 2 min 2 kali 0 juga ujung-ujungnya bakal jadi 0. Ini tadi salah, ini tuh min I kuadrat min 2 kuadrat. Oke. Kalau kalian hitung nanti D-nya sama dengan 0,0729 karena ya males ngitung nilai bilangan yang benar. Sehingga karena D lebih besar dari 0. Nah, kalau kalian lihat di teori itu kan yang pilihan D lebih besar dari 0 tuh bisa maksimum lokal atau minimum lokal. Jadi ketika nilai X turunan 2 kalinya X itu kurang dari 0, itu nilainya maksimum. Sedangkan ketika lebih besar dari 0, itu nilainya minimum. Kalau kalian lihat di diktat itu ada koreksi sedikit ya. Nah, jadi karena D-nya sama-sama lebih besar dari 0, kita ngebandinginnya terhadap X-nya nih. Jadi kita cari F turunan 2 kalinya. Iya, yang didiktat salah statik. Oke, jadi tinggal kita masukin dulu nih. Sini 0,-2 buat nentuin nilainya. Nah, jadi kan nilai f(x)(x) itu sendiri sama dengan nilainya 2e pangkat y. Nah, 2e pangkat y itu kan 2e pangkat min 2. Itu tuh nilainya tuh pasti lebih besar dari 0. Jadi karena D-nya lebih besar 0 dan juga turunan 2 kalinya terhadap X itu lebih besar dari 0, maka D itu nilainya minimum lokal. Oke, buat tambahan teori, jadi buat bilangan Euler kalau dipangkatin itu tuh nilainya tuh bakal lebih besar dari 0 gitu. Oke, buat nomor 4 udah, lanjut ke nomor 5. Oke, buat nomor 5 tuh kita lihat yang 5A integral lipat 3. Kurang lebih sama aja kayak integral lipat 2 yang kalian udah pelajari, ya lebih males aja ngitungnya. Itu ada 0 cos 2z 2yz 0 cos dari x per y dx dy dz. Oke, untuk mempermudah biar nggak ribet banget, jadi x per y-nya tuh kalian misalin aja mau apa kek. Jadi kalau dari derivat kan sebagai t. Nah, ya sebenarnya x per y kalian habis kalian misalin tinggal kalian apa ya saya kayak integral yang lipat 1 biasa gitu, x itu kan jadi 1 per x. Nah, di sini dx bakal jadi y dt. Sehingga kalian bisa ubah dari nilai bawaannya si integral. Sabar ya, not responding dulu nih. Pi per 2 sama 0, 0 cos 2z 2yz. Sabar guys, gua ngetes dulu.
Oke, jadi ini cos T, Y, dt, ini dy, dz. Oke, selanjutnya tinggal integralin aja sama dengan pi per 2, 0, ini 0, cos 2z. Oke, untuk integral dari cos T itu kan Y cos T terhadap D, integral di cos T itu sin T. Jadi sin T Y dari 2YZ 0 dy dz gitu 2Z. Nah, tinggal dimasukin T-nya. Jadi nilai T-nya kita ubah dulu karena batasnya kan sebagai bawaan tadi X sama Y. Tadi Y itu kan kita misalkan sebagai itu sebagai X per Y. Sin X per Y kali Y. Ini 2YZ sama 0. Ini dy dz dengan pi per 2 0 cos 2Z. Tinggal di substitusi nanti dapat Y sin 2Z dy dz. Selanjutnya kita substitusi kita integralin terhadap Y sekarang. Jadi Y itu kan diintegralin jadi setengah Y kuadrat sin 2Z. Dari batasnya cos 2Z sampai 0. Itu bakal jadi pi per 2 0 0 dikurang cos 2Z. Setengah cos kuadrat dari 2Z sin 2Z dz. Nah, selanjutnya kita pakai integral parsial nih buat nyelesain si integral ini. Nih, buat rumus integral parsial sendiri itu kan U anjir, terus mending dulu. Bentar. U dikali dv per dx. X sama dengan U kali V du per dx. Rumus buat dari integral parsial kan ini. Di sini U-nya sendiri itu gue misalnya jadi cos kuadrat dari 2Z. Sorry. Kayaknya ini nggak perlu pakai integral parsial. Ternyata cukup dimisalin aja. Di sini kita misalin yang pangkatnya lebih gede, itu kan cos kuadrat 2Z. Kalau diakarin, kita cos 2Z.
turunannya du per dz sama dengan min 4 cos 2z sin 2z. dz sama dengan du per min 4 cos 2z sin 2z. Nah, ini tuh bakal kita mengubah integralnya. Oke, jadi integral awalnya kan batasnya dari 0 sampai pi per 2 cos kuadrat 2z dikali sin 2z per 2 kali dz. Nah, karena kita udah ubah di atas, dz tuh bakal kita substitusi ke sini. Dan si cos kuadratnya ini bakal kita ubah jadi u. Jadi itu sama dengan pi per 2, 0. Ini bakal jadi u kali sin 2z dibagi 2 kali dz. Dz tuh tadi du per min 4 cos 2z sin 2z. Nah, ini tuh bisa dicoret aja nih. Sin 2z coret aja, coret, hilang. Sedangkan tadi yang kita tahu kan u sama dengan cos kuadrat 2z dan akar u itu sama dengan cos 2z. Jadi bakal jadi gini. U per 2 enggak 2 dikali min 4 cos 2z itu akar u dikali akar u bisa du. Sehingga jadi min 1/8. Jadi 8-nya di kedepanin aja. Min 4 deh, 4-nya gini. Oke. Batasnya dari 0 sampai pi per 2 u per akar u du. Nah, u per akar du itu kan u1 per u pangkat setengah kan istilahnya. Kalau kalian nilainya itu bakal sama aja kayak u pangkat setengah. Kan kalau pembagian pangkat dikurangkan jadinya. Jadi diubah min 1/8 dari 0 sampai pi per 2 u pangkat setengah du. Tinggal kita ubah nih. Tadi kan u kita misalin sebagai akar cos 2z. Salah. Ya gue main chart aja, hapusnya susah. Oke. Cos kuadrat 2z. Ini gue turunin, gue integralin dulu dah u-nya. Itu tuh bakal jadi 2/3 u 2/3 u 3/2 ya, maksud gue. Dari batasnya dari pi per 2 sampai 0. Terus tinggal kita masukin nilai dari u-nya. Kita ubah lagi. Kembaliin ke semulanya, yaitu cos 2z pangkat 3/2 dari batas 0 sampai pi per 2. Ini kalau kalian hitung nanti sama dengan min 1/8 cos pi itu kan 0, jadi 0 kurang 1 cos 0 kan 1 pangkat 3/2 1 jadi 2/3. Jadi min 1/8 dikali min 2/3 sehingga hasilnya 2/24 atau 1/12. Ini buat hasil integralnya. Jadi mungkin catatan buat gua apa ya,
Integral yang itu loh, yang parsial, bukan integral parsial. Integral yang terhadap suatu variabel yang harus kalian pahamin sih, sama turunan yang terhadap suatu variabel biar bisa ngerjainnya. Sama kalau bisa modif-modif aja integralnya. Kalkulator bisa nggak deh? Oh, nggak boleh kalkulator. Oke. Mungkin buat 5A itu ada yang mau nanya nggak? Oke, karena nggak ada, ya udah gue lanjut dulu ke yang 5B. 5B. Jadi kalau kalian lihat tuh soalnya gini ya. Jadi di sini tuh 1, di sini min 2 sih harusnya, min 3. Ini 1, 2, 3. Jadi kayak setengah donat gini, terus gini. Nah, untuk soalnya sendiri kita tuh disuruh nentuin carilah massa dan pusat massa sebuah lamina. Jadi ditanya massa dan titik pusat massa. Nah, di diklat juga ada tuh rumusnya. Jadi udah lengkap banget. Mana sih yang rumusnya? Ini. Jadi buat nentuin masanya, jadi M sama dengan ini luas dari persamaan. Nah, persamaan yang dikasih tahu kan itu tuh ini nih, R, theta sama dengan K kali R. Itu udah yang dikasih tahu dari soal. Ya udah, tinggal kita hitung aja. Jadi M sama dengan di sini tuh dari dr d theta. Jadi kalau buat yang modelnya itu kan koordinat polar ya. Jadi koordinat polar tuh belakangnya tuh kayak pasti r d theta gitu loh. Nanti gue jelasin. Jadi batasnya tuh kan yang bagian luar ini kan theta nih. Nah, batasnya tuh lihatnya dari gimana? Jadi ini ibarat kuadran 1, kuadran 2. Ini tuh kan 180 derajat nih. Jadi dari titik paling sini, dari sini ke sini kan 180 derajat. Jadi dari titik 0, 180 derajat itu kan pi. Itu buat batas dari segi sudutnya. Terus untuk jari-jari itu tuh dari dia hilang nih gue ya. Jari-jari itu dari 1 sampai 3 batasnya. Dan persamaannya itu KR kuadrat ya buat yang ini. Nih, tinggal kita ganti ini doang. Jadi KR. Di K kali R dr d theta. Tuh tinggal diintegralin aja 0 sampai pi jari-jarinya dari 1 sampai 3 KR kuadrat dr d theta. Nah, tinggal integralin KR kuadrat diintegralin tuh jadi K kali 1/3 R pangkat 3 dengan batas 3 sama 1 d theta. Tinggal dimasukin aja batas-batasnya itu 3 pangkat 3 27,99 K dikurang 1/3 K itu d theta bakal jadi
26/3 K d theta. Nah, integral dari 26/3 K d theta kan jadi gini, K theta dengan batas 0 sampai pi. Jadi 26/3 K pi dikurang semua dibilang kali 0 jadi 0, jadi integralnya 26/3 K pi. Nah, seperti perlu diingat ini tuh masih M. Sedangkan yang kita perlu cari tuh kalau dari rumus itu tuh nilai dari X sama Y-nya. Iya, jelek banget. Oke, kalau buat di koordinat polar sendiri, kan X itu sebagai R cos theta, sedangkan Y-nya itu kan R sin theta. Kenapa? Jadi gue jelasin dulu. Jadi kan polar itu lingkaran gitu. Itu R. Nah, ini kan kalau di koordinat kartesis ini kan sempuk X sama Y. Nah, ya kalau kalian belajar fisika, ini tuh kesini tuh bakal jadi cos, kalau Y itu sin. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Sehingga nanti persamaan lingkaran aja X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu tuh dari R cos theta kuadrat tambah R sin kuadrat theta dengan R kuadrat. Nanti kurang lebih tuh bakal tercipta begini. Kalau sesuai identitas geometri kan sin kuadrat tambah cos kuadrat theta itu kan 1. Jadi nilainya terbukti. Coba buat tambahan aja. Jadi kalau buat nentuin pusat massa itu ada rumusnya X sama dengan M Y bagi M. Jadi kalau mau nentuin X itu yang kita gunain tuh yang Y-nya. Jadi rumusnya jadi ini. Bentar. Bentar, gua izin dulu 1 menit. Jadi kan rumusnya M Y per M. Terus kalau dijabarin jadi ini tuh X fungsi koma Y-nya karena ada luas per S fungsi terhadap luasnya. Jadi tadi kan udah gue bilang kalau X itu R cos theta, sedangkan Y-nya itu kan R sin theta. Ya benar. Oke, jadi ini gue pisah jadi gini. Nilainya bakal sama aja. Cos theta dari K dikali R. Nanti R dr d theta. Belum gue masukin. Sedangkan 1 per M. Batasnya dari 0 sampai pi. Oke, jarinya 1 sampai 3. Jadi R cos theta
kali KR tadi, terus R dr d theta. Tinggal kita gabungin aja R-nya di 13 lalu KR pangkat 3 cos theta dr d theta, terus kita integralin R pangkat 3-nya terhadap dr, kan jadi 0 pi itu 1/4 R pangkat 4 K cos theta dari 1 sampai 3 ini d theta. Sama dengan 1/M 0 sampai pi 3/4 1/4 K cos theta dikurang 1/4 K cos theta d theta. Ini bakal jadi ya 81 kurang 1 80, 80 bagi 4 itu jadi 20. Jadi 20 K cos theta. Turunin terhadap d theta. Nah, yang ada variabel d theta itu theta itu kan cuma cos. Jadi turunan dari integral dari cos itu kan sin. Jadi 20 K sin theta dari pi sampai 0. Sin pi 0 ya sin pi 0 terus juga sin 0 0, maka hasilnya kayak 0. Ini buat yang nilai x-nya. Selanjutnya kita bakal mencari nilai y-nya. Sabar ya, not responding, sorry. Oke. Selanjutnya kita bakal mencari nilai y-nya, mencari nilai y. Kalau y rumusnya itu mx dibagi m. Itu typo dikit. Jadi 1/m y dikali sama persamaan untuk variabel r sama theta, r dr d theta integral lipat 2 lagi dari persamaan f sama theta r dr d theta. Nah, kayak tadi ini 1/m kita buang aja keluar. Di sini batasnya tuh 0 sampai pi, terus buat jari-jarinya dari 1 sampai 3. Terus karena kita pakai y itu jadi r sin theta dikali persamaannya kr dikali r dr d theta. Oke. Dengan 1/m, R-nya juga digabung lagi, disamain lagi. Ini tuh bakal jadi KR pangkat 4 sin theta. Jadi cuma beda sin atau cosnya doang. R d theta. Ini bakal menjadi kalau kalian integralin, integral dari sin theta itu kan min cos theta. Jadi minnya gue langsung buang keluar aja deh. Ini min 1/m. Jadi kalau ini salah ini R-nya pangkat 3, R pangkat 3. Jadi 1/4 R pangkat 4. Oh iya anjir, salah. Ini masih terhadap R, jadi minnya belum ada. Jadi 1/4 ke R pangkat 4 sin theta dari batasnya 1 sampai 3 d theta. Sama dengan 1/m dari 0 sampai pi, terus tinggal disubstitusi kayak tadi, ini
ujung-ujungnya tuh bakal jadi 20K sin theta d theta. Oke, ini baru kita integralin. Jadi minnya udah gue keluarin duluan, 20K cos theta dari pi sampai 0. Nah, di 1/m cos dari pi itu kan 1. Bentar. Oke. Anjir, not responding lagi. Bentar. Oke guys. 20K kali cos pi itu kan cos pi kan min 1, jadi nanti min 20K terus dikurang cos 0. Cos 0 tuh 1 min 20K juga. Akhirnya nih K-nya gua 20K-nya gue buang keluar aja karena ya kan nggak ngaruh juga. Jadi di dalam itu sisa cos theta doang dari pi sampai 0. Jadi min 20K per m cos pi itu min 1 dikurang cos 0 1 kurang 1. Jadi hasilnya min 40K per m. Nah, m-nya itu yang kita udah cari di awal, yaitu mana ya? Nilai m itu kan sama dengan 26 pk per 3. Jadi nanti min 40K kali 3 per 26 pk. Hah? Min cos pi. Minnya kan udah depan. Oh, iya, ini kan harusnya ini jadi plus. Tadi ini kan min 2, min kali min plus. Oke, di hasilnya tuh 120 per 26 pi. Terus udah kita tinggal bagi sama 2. Jadi 60 per 13 pi. Ini buat titik Y. Maka titik pusatnya itu X-nya tadi 0 sama Y-nya itu 60 per 13 pi. Oke, buat pembahasannya udah kelar nih. Buat 5 nomor. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin gue tunggu sampai 21.40. Sambil nunggu, boleh dong absen, tolong dong.
Oke, karena udah 21.40, dari kalian masih ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, buat asistensinya udah kelar. Jadi, dari gua ada beberapa nasihat aja ya. Kalau bisa, walaupun di cheat sheet-nya tuh nggak boleh nulis soal, kalau dari gue sih waktu itu tetap nulis soal, tapi kecil-kecil aja. Terus juga masukin rumusnya kayak rumus turunan, rumus integral itu lengkapin aja. Karena itu berguna banget. Karena dulu aja gue lupa gitu nilai len 1 atau len 0 tuh gue kebalik-balik atau nilai dari ya gitulah. Terus juga kalau kalian nggak bisa nggak apa-apa, setidaknya kalian ngerjain lah caranya, walaupun nggak ketemu nilai akhirnya. Itu karena dosen juga pasti ada nilai juga lah buat cara. Udah, dari gue itu aja. Thank you semua. Sabar, ada penutup. Oke guys. Oke guys, makasih sebelumnya udah hadir di asistensi pada malam hari ini. Makasih udah ngedengerin juga. Sukses juga buat UAS kalkulusnya. Semoga nilai kalian bagus dan IP kalian bagus. Sekian dari kami, karena tadi kami awali dengan doa, mungkin kita akan tutup dengan doa juga nih. Doa menurut agama masing-masing dimulai. Doa dicukupkan. Oke, nanti untuk file dari asistensinya sendiri akan di-share sama David buat yang kelas kalkulusnya. Buat yang DTE nanti juga bakal di-share juga. Dan mungkin segitu aja asistensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak.